warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, Oke. ya. Alhamdulillah, pagi lagi dengan pembelajaran metode daring ya. Kalian menggunakan HP di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Balik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ya sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Di Salma, ayo pimpin. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran tema. 7. Tema berapa? 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Pak Guru akan menjelaskan akan pembelajarannya. Nanti kalian pembelajaran ini tujuannya bisa dilihat itu di PowerPoint, belajar tentang informasi, kemudian ada kata baku, dan juga ada tentang perubahan suhu oleh ya. Nah, yang apa? Pengeser itu di PowerPoint ada gambar apa? Presiden pertama kita siapa? Soekarno. Sedang apa itu? Baca teks proklamasi. Nah, membaca teks proklamasi. Nah, hari ini kita belajar tentang sejarah teks proklamasi. Ayo, siapa yang mau baca? Itu. Cukup lama. Selama penjajahan bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia sangat untuk di penjajahan. Ya, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Berikut pertanyaan. Yang pertama, apa yang ada di gambar sebelumnya? Apa yuk? Gambarnya Insinyur Soekarno. Peristiwa apa yang terjadi di gambar tadi? Peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, apa ada hubungan peristiwa pada kemerdekaan bangsa Indonesia? Apa ada hubungannya tadi gambar Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi dan kemerdekaan Indonesia? Apa ada kaitannya? Ada hubungannya apa tidak? Ada. Ada apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya ya jelas dengan adanya teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno, itu yang menjadikan bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia kalau bangsa Indonesia itu merdeka. Nah, selanjutnya, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajah? Iya. Iya, ya. Nah, dengan adanya proklamasi, itu Indonesia mengumumkan ke seluruh dunia kalau Indonesia akan terbebas dari penjajah. Nah, selanjutnya, sudah terlihat? Sudah. Pak Guru sudah menampilkan bacaan lagi di PowerPoint. Sudah terlihat? Patut saya tulis, tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa.
Nah, tadi sudah dibacakan olehmu di Kesatuan Republik Indonesia, itu kan membacakan naskah proklamasi. Ya, kemerdekaan pada tanggal berapa? 17 Kemerdekaan tanggal berapa? 1945. Namun terbitnya negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Selanjutnya, ada bacaan lagi. Kalian bisa dibuka di bahan ajar halaman 79 atau lihat di PowerPoint. Ya kan, Kak? Dibaca selanjutnya. Menjadi awal bagi bangsa Indonesia nasibnya pada akhir bulan Juli 1945. Sudah. Ya, terima kasih Kansa. Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal berapa? 7 September. 1945. Ya, 7 September 1945. Ada teks peristiwa baca proklamasi. Pada hari tanggal 17 Agustus 1945 dengan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno. Itu antara lain sebagai berikut. Ada yang mau baca lagi? Saya, Pak. Ya, si Mukli. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bendera merah putih. Yang kedua? Ya, yang ketiga. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Iya, pintar. Paham sampai sini? Mengubah suhu benda. Nah, kalau mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas oleh benda. Umum mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaiknya, jika suhu benda rendah, kalor yang ada juga kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Di situ ada gambar, ada air panas dan juga air dingin. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Meningkat karena makan yang bersuhu. Air panas dicampur dengan air dingin. Sudah gimana air panas? Apa? Air menjadi hangat. Iya, pintar. Air menjadi hangat. Nah, itu terjadinya perubahan suhu, ya, yang awalnya panas dicampur dengan dingin, jadinya menghasilkan suhu baru yaitu hangat. Nah, selanjutnya Pak Guru sudah membagikan lembar kerja peserta didik, ya, dari materi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan dengan kalian. Yang pertama tentang apa tadi? Proklamasi. Kemudian ada apa lagi? Sudah membahas tentang kosakata baku dan tidak baku. Terus ada lagi perubahan apa?
Kalor ngubah suhu benda. Ya, kalor. Juga ada kata baku. Nah, kalian Pak Guru kasih lah untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru kerjakan tadi, ya. Sudah dibaca belum? Sudah dibuka belum? Gambar kerja peserta didik, jangan lupa diberi nama kelompok, nama kelompoknya dan absen, ya. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kalian sudah berkelompok kan? Sudah. Ya, dari sekarang kalian boleh mengerjakan. Kerjakan, ayo kelompok 1 untuk mempersiapkan hasil diskusi kalian. Dari kosakata yang dibacakan pada teks peristiwa bacaan teks proklamasi, ada kosakata baku atau tidak? Proklamasi. Proklamasi, ya, proklamasi. Protokol. Tugas mengantar. Ya, kelompok 5. Kelompok 5 tentang apa? Ayo, kelompok 5. Terakhir. Memanaskan cahaya matahari, apa yang akan terjadi? Kain kertas yang awalnya basah oleh air kemudian diletakkan di bawah cahaya matahari, kertas akan berubah menjadi kering karena kertas menerima energi panas atau kalor dari matahari. Ya, Kering. nah, masih untuk kelompok 5. Nah, itu untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah presentasikan hasil diskusinya. Nah, tadi sudah membahas tentang peristiwa proklamasi, kemudian kata-kata baku, dan perubahan pola energi panas. Pembagian evaluasi nanti kalian mengerjakan, Pak Guru berikan WhatsApp guru, kalian mengerjakan evaluasi dan dikirimkan kembali sore. Ya. Nah, kita kan tentang apa lagi? Yang pertama, teks proklamasi. proklamasi. Nah, selanjutnya ada apa? Yang kedua, kita belajar tentang kosakata Baku dan baku. kosakata baku. Ya, jadi kosakata apa tadi? Kosakata yang sesuai dengan kaidah KBBI Bahasa Indonesia. Ya. Terus ada kalor. Kita sudah belajar tentang kalor. Tadi energi Panas. panas. Benar. Kalor itu energi panas. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Mudah. Cukup sampai ini dulu pembelajarannya. Ya, ini jangan lupa berdoa dulu. Nah, cukup, lalu ketemu lagi pembelajaran selanjutnya. Ya, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau pergi-pergi. Ya, selalu semangat untuk belajar. Ya, ayo untuk menutupi kegiatan pembelajaran kali ini, dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, sampai bertemu ke pembelajaran selanjutnya.